Oke, assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Arifan. Dari video saya sebelumnya masih banyak yang bertanya ya, yang mengenai permasalahan-permasalahan saat membuat tahu. Nah, video ini dan cara ini khusus untuk pemula ya, yang produksinya itu mungkin sedikit atau pengusaha tahu rumahan ya, bukan untuk pabrik-pabrik besar yang produksinya itu banyak dan juga tahunya itu tebal, bukan teman-teman. Tahu saya ini memang ketebalannya seperti ini. Nah, tidak terlalu tebal karena apa? Isinya pencetakan 64 itu isi kedelainya 2,5 kg. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang di video saya sebelumnya itu pertanyaannya begini. Ada yang tahunya itu udah hancur, kemudian di bagian tengah cetakannya ini, di bawah kainnya ini, maksudnya waktu dibalik itu tidak merata di bagian tengahnya, jadi hanya di bagian samping saja yang halus. Dan kemudian pertanyaan yang lain yaitu tahunya keras, kemudian warnanya itu merah dan juga tidak kenyal ya. Nah, jadi permasalahan intinya itu di pencukaan teman-teman. Seperti di video sebelumnya, teman-teman mungkin bisa lihat ya, cara saya mencukai itu pasti sari kedelainya itu mengambang seperti ini. Nah, ini memang saya buat mengambang agar apa? Nanti tahunya itu tidak tipis teman-teman. Kalau langsung turun biasanya itu tahunya tipis. Kalau turunnya itu karena pencukaan terlalu keras ya, dan pencukaannya terlalu banyak, nanti tahunya tipis dan juga keras. Kalau pencukaannya terlalu keras, kemudian cukanya terlalu sedikit, itu tipis dan juga tahunya akan lembek. Nah, itu alasan saya pada saat pencukaan itu sari kedelainya mengambang ya dengan atas. Ini bukan karena kurang matang, tapi memang saya buat seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang tahunya permasalahan yang tadi saya sebutkan ya, hancur atau di bagian tengah tidak merata, tidak halus, warnanya merah. Nah, itu teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini saya aduk ya. Nah, ini teman-teman, yang putih-putih ini yang belum jadi tahu. Jadi ini yang membuat tahu nanti kecut, terus mudah hancur, dan juga pada saat pencetakan ya, itu akan menyamping, tidak mengupal. Nah, caranya kalau sudah mengambang seperti ini, didiamkan agak lama ya. Nah, cara pengambilannya pun tidak boleh seperti ini teman-teman. Nah, tidak boleh seperti ini, menggunakan selang, kemudian menggunakan selang. Itu jangan ya, kalau sudah bisa tidak apa-apa. Dan juga cara pengambilannya tidak boleh seperti ini. Nah, ini untuk pemula ya, mungkin yang tahunya masih rusak, jangan seperti ini. Ini saya pakai gayung kecil lah, jangan seperti ini. Kalau sudah biasa tidak apa-apa lah, jadi jangan seperti ini. Kenapa? Karena sari kedelainya itu diam ya. Nah, sari kedelai yang diam itu tidak akan meratakan sari kedelai dengan cukanya. Jadi cara pengambilannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti di video saya sebelumnya. Jadi cara pengambilannya itu seperti ini, terus seperti ini. Nah, pengambilan cara seperti ini itu tujuannya apa ya? Nanti akan membuat kulit tahunya itu akan halus. Nah, itu kan goyang. Nanti sari-sari kedelai yang beramburan itu ya, itu nanti akan terkena cukanya ini, jadi akan keras ya, bukan bentuk cair lagi. Dan juga nanti pada saat dinaikkan ke pencetakan tidak akan hancur, meskipun hancur itu sudah jadi tahu. Nah, beda lagi kalau pencukaannya itu dikeraskan ya, pasti itu akan halus tahunya, tapi tidak tahu teksturnya itu akan padat dan keras biasanya. Kalau menggunakan tungku seperti ini, kalau menggunakan uap tidak apa-apa. Teman-teman bisa lihat ya, tahu saya ini di bagian tengahnya kan merata ini, tidak ada yang lengket. Dan kemudian ini sudah lama tidak saya potong ya. Nah, ini masih kenyal teman-teman, masih kenyal. Dan di bagian sisi-sisinya pun merata, di bagian tengah juga merata, tidak ada yang lengket. Kalau teman-teman tidak percaya, praktekkan sendiri di rumah menggunakan cetakan 64, kemudian isi kedelainya 2,5 kg. Tahunya nanti akan seperti apa.
Kalau untuk teman-teman membuat tahu tebal itu pasti akan lebih bagus lagi, lebih mudah lagi. Nah, setelah ini kan sudah tidak bisa diambil, sari kedelainya itu kan mengambang seperti ini. Kita aduk teman-teman, kita aduk dari bawah. Tapi syaratnya itu harus lama, jangan langsung diaduk. Habis mencukai langsung diaduk, jangan. Menunggu lama, diambil di bagian atasnya. Kemudian kalau sudah tidak bisa, kemudian kita aduk seperti ini dari bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti kan sari kedelainya ini akan turun lagi. Begitu, teman-teman bisa lihat hasil pengadukan tadi itu ada sari kedelai yang ini nanti yang tidak tahunya tidak bagus. Itu sebenarnya tidak jadi tahu sudah itu. Nanti dibuang saja, diikutkan pada saat pengambilan cukanya. Jangan takut tipis teman-teman. Jadi teman-teman usahakan melihat saya mencukainya dan juga mendengarkan penjelasan dari saya agar teman-teman nanti pada saat memproduksinya itu ingat ya, tidak melihat video saya lagi. Kalau melihat video saya lagi tidak apa-apa. Nah, seperti ini kan, ini sudah bisa diambil sedikit demi sedikit. Terus seperti ini teman-teman, memang lama tapi nanti tahunya permasalahan pada saat membuat tahu itu akan teratasi. Ini berapapun kita aduk tetap mengambang seperti ini, karena waktu kita setelah mencukai itu didiamkan. Memang ini ada yang ikut-ikutin, ini tidak apa-apa teman, ini buang saja ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tidak mau turun lagi, aduk lagi dari bawah, tidak apa-apa, tidak akan keras tahunya, dan juga tidak akan terlalu ketuaan, tidak akan. Tadi ini saya terlalu lama memang karena saya persiapkan kameranya. Nah, ini kan nanti turun lagi, ini buang saja nih, yang mengambang-mengambang ini buang saja, jangan takut tipis. Mungkin teman-teman ini terlalu penjelasan saya dan cara saya ini terlalu konyol, tapi tidak apa-apa. Saya niatnya itu membantu teman-teman yang bertanya, memang benar-benar bertanya, yang tahunya itu selesai. Nah, seperti teman-teman. Terus pengambilannya itu seperti ini, itu kan goyang itu. Nah, itu kan goyangnya itu akan menggumpal nanti, tidak hancur ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tahunya yang sudah jadi. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini di bagian tengahnya juga akan berlubang. Kalau itu tidak diaduk ya, itu pasti pada saat pencetakan itu akan hancur dan di bagian tengahnya ini akan rapat. Nah, ini nanti kalau digoreng biasanya minyak gorengnya itu masuk di sini. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman, ini kenyal ya. Dari sekian banyak video tentang cara membuat tahu, mungkin tidak seperti saya ya, yang menunjukkan tahunya langsung dan cara pembuatannya secara jelas. Nah, ini setiap kita aduk pasti ada yang berhamburan. Nah, itu yang membuat nanti tahunya itu akan kecut, kemudian lengket kain. Jadi teman-teman usahakan pengambilannya seperti ini ya, jangan diselang ataupun menggunakan rantang. Itu kalau sari kedelainya banyak, biasanya di pabrik itu tidak apa-apa menggunakan selang seperti ini. Nah, seperti ini diambil, walaupun tidak goyang tidak apa-apa, kan padat biasanya isinya. Kalau pabrik-pabrik itu kan padat. Kalau di saya ini cara pencetakannya itu ada air cukanya yang ikut, jadi kalau sari kedelainya saja mungkin akan tipis ya. Ini tidak saya skip sampai sekali teman-teman, nanti sampai proses pencetakan. Nah, seperti ini. Nah, pengadukan dari bawah itu biasanya 2 kali ya. Nah, ini kan masih banyak, kalau dicetak di sini masih lebih.
lebih, biasanya lebih di pencetakan saya itu lebih. Jadi aduk lagi enggak apa-apa emang. Biasanya macam-macam ya, tergantung cara produksinya. Nah itu teman-teman, tuh menggumpal sekali ya, itu tidak akan keras nanti teman-teman bisa lihat ya, ini sudah terakhir, tahu terakhir maksudnya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah ini maksudnya bukan yang menggumpal ya, yang berhamburan itu nanti yang tahunya kecut dan lengket. Nah tunggu ya teman-teman, sabar. Mungkin ini terlalu banyak ya airnya waktu di pencetakan, tapi tidak apa-apa, nanti di bagian tengahnya itu akan berongga dan juga nanti tahunya akan tebal, tidak akan tipis. Nah cara menaikkan sari kedelainya ini ke pencetakan, jangan menggunakan timba seperti ini ya teman-teman, menggunakan bak seperti ini. Saya juga mempraktekannya menggunakan ini juga, menggunakan bak juga, semua saya praktekannya. Itu tergantung kita memproduksi ya. Kalau hari-hari besar itu menggunakan bak itu sudah kan terlalu lama, kalau menggunakan ini terlalu lama. Tapi ini untuk teman-teman yang pemula ya, nanti tahunya akan bagus. Nah seperti ini teman-teman. Ini kenapa saya terus mengambilnya seperti ini, karena airnya masih terlalu banyak di pencetakan. Nah seperti ini, kita coba angkat ya, kita coba angkat. Nah teman-teman bisa lihat, itu kan tidak hancur, masih ada pengupal. Biasanya ini harus cepat teman-teman, tapi tidak apa, mungkin nanti akan ada sedikit apa ya, tidak halusnya sedikit, cuman karena ini memang harus cepat. Nah teman-teman bisa lihat cara pengambilannya itu menggunakan gayung seperti ini ya. Nah teman-teman bisa lihat itu tidak akan hancur karena pada saat pengambilannya itu dari atas ya, jadi merata, sari kedelainya itu tekan cuka itu merata, tidak diam seperti pengambilan cukanya itu menggunakan selang ataupun rantang, jadi diam, nanti sari kedelainya itu tidak akan merata dengan cukanya. Saya ulangi lagi, kalau untuk pabrik tidak apa-apa, jadi di pencetakannya ini memang sari-sari kedelai saja, jadi pasti bagusnya. Kalau banyak airnya seperti ini, mungkin pengusaha rumahan ya yang ingin memperoleh hasil lebih banyak, pasti caranya seperti ini. Ini 2,5 kg teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat loh ini. Nah pada saat meletakkan sari kedelainya ini, usahakan rata ya. Nah, kan di bagian tengah biasanya kan jelek, taruh di bagian tengahnya seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nanti yang di bagian tengahnya itu akan mengepres ya, karena apa, sari kedelai ini pada saat dipres akan bergerak ke samping, tidak akan ke bawah. Nah setelah begini kita bersihkan ini sari-sari busa-busa ini. Oke, saya skip dulu ya, nanti saya tutup dan hasil akhirnya nanti akan saya videokan lagi. Oke teman-teman, ini hasil tahunya ya dari pencukaan tadi, ini sudah terakhir, sudah selesai. Nah ini sekalian sudah saya potong, nanti biar enak waktu melihat tekstur tahunya. Teman-teman bisa lihat tahunya putih kan, dan juga merata, tidak lengket kain. Kemudian permasalahan selanjutnya itu mungkin tahunya teman-teman itu apa ya, mudah hancur ya. Coba kita lihat teman-teman, ini tahunya mudah hancur apa tidak. Nah ini teman-teman, nah ini kenyal kan, tidak keras, dan di bagian tengahnya pun sama seperti video sebelumnya, itu berlubang dengan teman-teman. Mungkin ini agak tidak berlubang. Coba kita cari yang lain. Nah ini teman-teman bisa lihat, tahu saya memang seperti ini teman-teman. Di bagian tengahnya itu tidak apa ya, tidak padat, karena kalau padat itu biasanya
tahunya kalau digoreng menggunakan minyak sedikit itu tidak akan mengembang, tetap keras. Kalau menggunakan minyak banyak pasti mengembangnya. Nah, ini teman-teman ya, tahunya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada pengambilan cukanya seperti tadi, itu akan menghasilkan kulit seperti ini teman-teman, tebal ya, tebal kulitnya ini. Ini tahunya teman-teman. Ini tadi kan sambil apa ya, menjelaskan atau pegang kamera ya, jadi hasilnya seperti ini. Kalau cepat seperti ini teman-teman. Ini tahu saya ini. Nah ini tahunya, kalau cepat tebalnya seperti ini sebenarnya. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, pokoknya pada saat pencukaan itu seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini tidak mudah hancur ya, tidak mudah hancur. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini mungkin ini di bagian bawahnya nih, di bagian bawahnya. Nanti kan dibalik kan kulitnya seperti ini teman-teman, harus seperti ini. Nah, meskipun tekuk-tekuk seperti ini tidak akan mudah hancur. Oke, begitu saja teman-teman. Sukses selalu untuk pengusaha tahu, khususnya untuk pemula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.